Dia menggambarkan, dia datang ke dalam dunia, Yesus datang ke dalam dunia mewujudkan gambar Bapa. Kalau bapak-bapak baca di kitab Injil, selesai pelayanan, Yesus pasti dia akan menyendiri ke tempat yang sunyi. Dia bikin apa? Dia ke tempat sunyi bukan cek Facebook. Dia ke tempat sunyi dan berdoa. Pagi-pagi dia kemana? Alkitab berkata pagi-pagi buta. Dia pergi kemana? Dia pergi berdoa, bukan pergi lihat pagi atau masih ada kapal hilang satu. Jadi tugas Yesus kenapa dia berdoa? Dia berkonsultasi dengan Bapa di surga. Yesus memilih 12 murid dalam kitab Lukas. Dia berdoa kepada Bapa yang di surga. Kira-kira kalau kita orang jadi Yesus, pilih Yudas masuk di dalam 12 murid kan tidak? Martin, pilih Yesus dari Yudas jadi murid kan tidak? Salah satu murid Yesus juga namanya Simon orang Selot. Jadi ada dua Simon. Satu Simon Petrus, satu Simon orang Selot. Simon orang Selot dipilih menjadi bagian daripada 12 murid Yesus. Di dalam tafsiran Alkitab mengatakan bahwa dia adalah orang pemberontak kemerdekaan untuk kebebasan dari penjajahan Romawi. Jadi murid-murid Yesus itu juga murid-murid bukan baik-baik semua. Ada yang kacau. Salah satu murid Yesus di antara 12 murid itu juga pegawai negeri. Bukan bidang keuangan, bukan. Dia pegawai negeri. Namanya Matius pemungut cukai. Orang Yahudi paling tidak suka dia. Gara-gara harus bayar pajak ke pemerintahan Romawi yang menjajah bangsa Yahudi, orang Israel jajah. Harus bayar misalnya 10.000. Dia bikin tambahan jadi tambah 5.000, jadi 5.000 buat dia, 10.000 tuh buat Romawi. Itu yang bikin masyarakat paling tidak suka dia. Tambah lagi Yesus makan di rumahnya dia, selesai. Tambah tuh tidak suka. Begitu Bapak-Bapak. Jadi Yesus ini adalah gambar daripada Bapa. Dia berkata, aku tidak akan melakukan apapun tanpa kehendak dan izin daripada Bapa. Sampai di Taman Getsemani pun dia masih berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu saja yang jadi. Kalau boleh Bapa, Bapa kalau boleh tak usah salib kah? Tapi bukan kehendakmu yang jadi, tapi kehendakmu saja yang jadi. Demikian juga kita melayani di mana saja kita akan tetap melayani. Diutus di mana saja kita akan tetap melayani. Amin. Siap-siap mau pindah? Tidak. Sudah tua jadi gereja sudah mau resmikan ini bagaimana tiba-tiba suruh pindah mulai lagi dengan onai. Katanya mana-mana Tuhan panggil. Jangan buka kartu kak. Jangan buka kartu kak, tapi kartu terbuka. Saya masih pegang prinsip itu sampai hari ini. Saya masih pegang. Ya, dia adalah gambar wujud Allah. Nah, Yesus berkata juga begini, kamu adalah terang dunia. Siapa kata kamu ini? Kita ini Bapak-Bapak. Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Garam itu apa? Asin ya. Untuk apa? Taruh di sayur. Sayur labu. Labu. Taruh garam 1 sendok kah? Sedikit saja. Sedikit saja. Makanya kita disebut garam. Kita disebut terang. Kalau kita semuanya anak-anak terang ketemu dengan terang, makanya bakal lain terus. Kenapa? Terang bakal tahu satu dengan lain, makanya jadi silau. Garam ketemu garam jadi darah tinggi. Kalau kita adalah wujudnya Yesus dengan Bapa, terus Yesus berkata kita adalah terang dunia.
maka tidak ada yang bisa tersembunyi di bagian ini bawah. Transparan, hidup terbuka, orang bisa lihat hidup kita ini, tidak ada motivasi apapun. Nah, Yesus berkata, Ia adalah cahaya, dalam kitab Ibrani, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman. Kata gambar itulah yang disebut dengan kata karakter. Kata karakter itu yang disebut dengan pemahat. Pemahat itu seperti kita buat ambil kayu mau bikin patung. Berarti kita perlu alat pahat. Selain alat pahat kita perlu apa lagi? Untuk yang martelu, bukan martel Luther, martelu. Saya pernah ke tempatnya dia ditagih jadi pakai luar biasa. Dari kayu yang utuh bisa dibuat menjadi patung ketika ada pikiran. Kayu ini saya mau bikin apa? Dia sudah bikin. Itu yang disebut dengan bahasa imajinasi. Gambar Allah. Ada gambar, mau bentuk ini mau jadi apa nih? Makanya ketika kita menjadi hamba Tuhan, keluar dari sekolah kita, keluar dari STT, kita didoakan, kita jadi gembala, waktu itu kita ditabiskan, dilantik oleh sinode dan lain sebagainya, kita masuk ke dalam satu bagian yang panjang sekali sampai akhir hidup kita. Saya ulang, sebagai seorang hamba Tuhan kita akan masuk ke dalam sebuah bagian yang sangat panjang sekali di dalam kehidupan kita sampai kita mati. Itulah yang disebut dengan proses. Gambar ini, pemahat ini akan pahat kita sesuai dengan apa yang diinginkan. Bukan kita apa yang kita inginkan, tapi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi kita ini ada di dalam tangan Tuhan, Bapak-bapak. Kita sebagai hamba Tuhan ada di dalam tangan Tuhan, dan Tuhan akan mengizinkan berbagai macam orang, mulai dari anak kecil pun sampai orang tua dan siapa saja, untuk diizinkan kita diproses. Dan semua proses ini untuk membentuk kehidupan kita. Yesus secara proses Yesus tidak mulai dari luar ke dalam, bukan mulai dari penampilan, dari cara kita, dari pakaian kita, dari seperti saya sedang berbicara bukan. Tapi Yesus dia memulai proses pembentukan kita, dia pahat kita, pakai martel dan lain sebagainya, membentuk kita mulai dari dalam hati. Katakan, mulai dari dalam hati. Ulangi lagi, kalau makan nasi goreng harus tambah semangat. Saya suruh begini karena saya sudah lihat mata-mata yang sudah mulai tertidur. Persis seperti Bapak sedang berlomba dan anggota jemaat juga lakukan yang demikian. Itu disentani. Coba katakan lagi, mulai dari dalam hati. Jadi Yesus bukan lihat penampilan kita. Apa penampilan kita? Oh, saya sudah 25 tahun melayani. Saya sudah 30 tahun melayani. Saya sudah pendeta di belakang STH. Sekolah lagi MTH, karena nama sudah rata, depan pendeta, belakang STH. Begitu muncul MTH, berat belakang. Harus kasih samping lagi, S3 lagi, jadi doktor. Saya sudah menguasai Alkitab sampai di luar kepala. Kalau Bapak menguasai Alkitab sampai di luar kepala, itu namanya lupa ayat. Karena Alkitab sudah keluar di luar kepala. Hari ini kita kasih masuk lagi di dalam kepala. Itu penampilan. Saya sudah ini ketua klasis, ketua wilayah, ketua sinode. Saya sudah ini rasa orang hebat. Itu penampilan. Kadang-kadang tanpa sadar, mungkin di jemaat atau kita sendiri pernah berkata begini, kalau bukan saya, gereja ini tidak akan dibangun. Kalau bukan saya, pelayanan ini tidak jalan. Macam ini hebat. Syukur kita bukan tinggal di atau hidup di perjanjian lama. Kalau saya jadi malaikat, saya ketemu orang-orang biru, saya langsung kasih mati. Untung saya bukan malaikat. Rasa seperti
Seperti kalau bukan saya, ini gereja tidak bisa berdiri. Kita siapa? Kita ini siapa? Kita ini hanya hamba Tuhan saja. Tidak ada orang yang hebat. Karena kita hanya hamba-hamba yang dipanggil Tuhan untuk melayani. Yang hebat hanya Yesus. Dia satu-satunya yang hebat. Karena masih bisa berdiri di mimbar untuk menyampaikan firman Tuhan. Itulah anugerah daripada Tuhan. Rasa diri bahwa saya melakukan begini dan lain sebagainya. Memang di satu sisi kita harus menghargai orang-orang yang melayani yang luar biasa. Tapi jabatan itu bukan segala-galanya. Semakin tinggi seseorang dipercayakan oleh Tuhan untuk mendapat jabatan di dalam jemaat, sinode, gereja dan pelayanan apapun, dia semakin harus rendah hati. Bukan penampilan luar, hamba-hamba Tuhan now. Di makalah itu banyak sekali ditulis zaman now. Hamba-hamba Tuhan zaman now, bukan now. Now itu kalau orang sorong bilang tidak jelas, sebentar panas, sebentar dingin. Hamba Tuhan zaman sekarang, dia kadang-kala perlu diakui macam begini. Oh, kau pendeta hebat, kau luar biasa, dan lain sebagainya. Di status Facebook, di status WhatsApp, selalu dia rubah status. Dia foto di sini, lagi pelayanan dia foto di sini. Mau terbang dari Wamena ke Sentani, dia bikin gambar pesawat. Safe flight to Wamena to Sentani Airport. Wah, bahasa Inggris, gambar pesawat. Ini hamba Tuhan zaman now, bukan zaman old. Saya ketemu seperti itu. Rasa diri keluar, STH, Ibrani, Yunani, hebat. Saya langsung ketemu mereka. Saya bilang begini, saya kan bicara, ya Pak Jonab dia makan, saya punya perkataan biasanya seperti itu, tajam-tajam, lembut tapi langsung masuk di hati kira-kira begitu. Saya ketemu mereka, saya bilang, adik, kalau kau melayani motivasi uang, lebih baik kau jadi anggota dewan. Kakak jangan begitu kak, tidak ada kata saya tidak mempunyai ada apanya. Saya bicara, kalau kau mau merintis saya akui, tapi saya berkata tahu kalau kau merintis dan buka pelayanan bukan karena kau tak berpeluang. Kau melayani bukan karena uang, kau melayani karena kau cinta Yesus untuk jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan orang itu masih setia melayani. Bagaimana? Tersinggung? Ya. Saya harus berbicara seperti ini supaya muncul kualitas hamba Tuhan yang luar biasa. Bukan dari penampilan, tapi dari hati. Suatu saat, tadi pagi, waktu saya persiapkan semua di kamar, saya ingat ayat firman Tuhan kalau bersalah Ibrani berkata, kita ini seperti dikelilingi oleh awan. Artinya ada yang memantau kita, Bapak. Kalau di zaman now ini disebut dengan CCTV. Di mana saja orang bisa pantau kita. Di kampung pun orang akan lihat kita. Cara kita bawa motor, cara kita jalan, cara kita berbicara, cara kita untuk menjaga, mencintai anak-anak kita, orang akan lihat, Bapak. Cara kita mencintai istri kita, orang akan lihat. Saya dulu, Pak, saya baru menerima pelajaran itu tahun 2005, berarti 15 tahun yang lalu. Saya ini tipe pria yang kaku. Kaku ini artinya begini. Wajah saya ini memang tidak cocok kalau di kota bilang jadi sales, jual-jual produk, karena memang saya tidak cocok. Saya kecuali tegur-tegur orang dan sampaikan kebenaran firman Tuhan itu kasih saya sebesar kebahagiaan. Makanya di gereja kalau orang mau datang konseling ke saya, itu dia sudah siapkan berbagai macam pertanyaan baru dia datang. Pernah terjadi satu jemaat dia datang ke gereja buat ketemu saya. Begitu dia siap pertanyaan dan dia lihat saya, langsung saya bilang, "Salam Pak, apa kabar?" "Iya Bapak." "Bagaimana? Ada masalah?" Tidak ada Bapak. Terima kasih Tuhan berkati. Dia terjadi konseling karena dia sudah lihat wajah saya, langsung dia lupa semua apa yang dia mau tanyakan dan dia pulang. Ya, jadi Bapak-bapak sekalian, ketika kita menjadi seorang hamba Tuhan, kita akan terus-menerus dibentuk. Orang akan melihat kita.
kita pegang tangan anak kita. Bapak, ini sesuatu yang sebenarnya bisa kita lakukan. 2005 saya boleh mengerti akan bagian ini. Melayani bukan dimulai dari mimbar. Jemaat tidak butuh khotbah yang hebat. Yang jemaat perlukan adalah keteladanan dari orang yang berkhotbah. Contoh dari orang yang berkhotbah. 2005 dalam perjalanan pelayanan kehidupan saya mengalami sebuah titik balik. Saya berpikir melayani itu hebat. Saya pernah Bapak di Sentani, habis khotbah, mobil sudah tunggu di depan untuk jemput saya lagi, khotbah di gereja yang satunya lagi. Belum 2 berkata sudah. Mobil sudah tunggu lagi. Saya rasa diri hebat sekali di Sentani. Sampai suatu saat istri saya berkata, orang bisa kenal kau di gereja-gereja dan kau bisa bawa firman baik, tapi di rumah kau tidak. Karena kau sampai malam hari langsung kau tidur, besok pagi kau sampai gereja lagi. Kau bikin rumah ini seperti penginapan. Itu seperti kayu 510. Tahu kayu 510, kayu besi 510? Itu hantam saya punya tulang belakang Pak, dengan perkataan ini. Sekarang saya tanya, apa artinya kita hebat melayani firman Tuhan, tapi keluarga kita berantakan? 2005 saya robah semuanya. 2005 saya robah semua. Melayani bukan dimulai dari mimbar, tapi melayani dimulai dari rumah. Melayani dari rumah bukan begini. Ya, berdiri, rumah duduk, semua, Bapak pimpin ibadah. Mari kita nyanyi lagu tidur iman nomor 1, suci, 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 suci. Bukan itu, tapi melayani, mengasihi anak-anak kita, tumpangkan tangan dan doakan anak-anak kita. Jemaat itu nanti akan lihat, dorang akan rasa apa ini beda. Saya berharap kalau saya sampaikan begini, sebentar atau besok kalau pulang ke kamar masing-masing, coba praktek. Ketemu istri, bicara dengan dia, karena dia juga hamba Tuhan, dia disebut sebagai ibu gembala. Bagi saya itu yang disebut melayani. Makanya saya kalau bisa sampai hari ini, orang bilang jam terbang tinggi, orang bilang saya sebentar terbang ke sini dari Sumatera, saya istirahat 1 hari, kemudian saya datang ke sini. Itu semua bukan karena saya hebat, dan saya tidak pernah mencari-cari pelayanan. Pelayanan itu datang sendiri sampai hari ini. Saya kenal pejabat-pejabat, tapi saya tidak pernah meminta apapun termasuk pelayanan. Pelayanan itu datang sendiri. Kenapa dia datang sendiri? Karena orang bisa melihat dari apa yang saya sampaikan. Tahu di mana waktu Yesus di kayu salib? Prajurit Romawi mengakui Yesus di atas kayu salib. Dia berkata begini, sungguh engkau adalah anak Allah yang hidup. Ada bagian ayatnya yang akan saya bahas. Jadi kita ini bapak-bapak, kita ini seperti makalah yang buku warna biru ini. Kita ini dipantau oleh jemaat. Kita dipantau oleh jemaat. Contoh, kiranya ini Tuhan akan tolong bapak-bapak. Misalnya begini, mulai dari bapak-bapak dan di rumah istri anak-anak, setiap hari baca Alkitab 1 pasal 1 hari. Contoh, sehingga nanti akan disampaikan ke jemaat. Jemaat menjadi sukacita sebelum melakukan kegiatan. Pagi-pagi baca 1 pasal 1 hari. Itu berat kan ringan? Berat kan ringan? Baca itu. Bisakah tidak? Bisa. Sudah dilakukan belum di jemaat? Ada yang sudah, ada yang belum?